mengenalmu. Rasanya biasa-biasa saja. Kedua, berteman denganmu. Lama-lama ku jatuh hati padamu. Bercanda tawa bersama, bahagia karena saling suka. Alam cemburu mewarnai hari-hari. Kita berdua kata orang Jawa. One more. Krishna Jamalan Sabda Kulino. Kata orang Jawa. Minta mengenalmu. Rasanya biasa-biasa saja. Kedua, berteman denganmu. Lama-lama ku jatuh hati tawa bersama, bahagia karena saling suka. Kadang cemburu mewarnai hari-hari. Kita berdua sama-sama. Krishna Jamalan Sabda Kulino. Orang Jawa. Yo, sekali lagi. Krishna Jamalan Sabda Kulino. Kata orang Jawa. Krishna Jamalan Sabda Kulino. Orang Jawa. Krishna Jamalan Sabda Kulino. Jadi bilang Jawa. Give applause for diri saya dan bukan Banana Band, yaitu Tukul. Tukul turunan. Duduk. Lagian pakai mancing, Ti. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk Tukul arwahnya. Baik, tema kita pada malam hari temanya adalah dolar versus rupiah. Apa? Rupiah versus kita punya pepatah, lebih baik hujan emas di negara kita sendiri daripada hujan batu di negara orang lain, ya. Itu benar, itu kata buat Kisna. Doa bener itu. Itu doa, tapi kebalik. Pala lu yang kebalik. Itu doa. Artinya kondisi apapun kita harus menyayangi dan menyintai negara kita sendiri, itu Indonesia. Iya. Kita itu jangan seorang yang maunya senang tapi tidak senangnya kamu tidak mau. Benar. Justru tidak senang dulu akhirnya jadi senang, daripada senang nanti akhirnya tidak senang. Tepuk tangan. Disuruh. Fakta dia mah. Yang kadang-kadang Mas, lagian tadi mereka ngomong kebalik itu bukan pepatahnya, mukanya. Nah,
Ini untuk Mas ini apa sama ini? Siapa, Mas? Lupa ini saya ini. Masa nggak tahu, Mas? Maaf. Ya. Nah, Diajak ngobrol menying-nying. ini. Menurut Mas Pepi gimana tentang dolar? Karena kan begini, sedikit Mas. naik. Betul. Itu berarti tanda-tanda negara kita udah mau maju tuh. Betul. Cuman Kan kemarin berkembang. iya. Ini maju. Iya. Amin. Kan kalau situasi rupiah yang melemah terhadap dolar itu emang kenyataannya harus dihadapi dan kita berjuang bareng-bareng ya. Tapi yang paling lemah, yang paling menyedihkan, tidak ada rupiah di rumah, Mas. Masih boleh. Ayo. Siap-siap. Sekarang untuk Apa, Mas? Tuminah nih gimana ya melihat dolar ini semakin melonjak sekarang udah 14.000 Ya, menembus angka Berapa? 14.000 sekian lah, Mas. sekian ya tolong hubungi sini kalau cocok bisa ngambil hadiahnya ya. Emang ini kalau nggak salah ini belum pernah terjadi ya, Mas. Terakhir itu tahun 1998. Ini aku bicara sebagai seorang ibu-ibu yang mewakili ibu-ibu seluruh Indonesia. Banyak banget dampaknya, Mas, terhadap ya kalau misalnya ngomongin masalah melemahnya nilai tukar rupiah, sebenarnya bukan cuma Indonesia yang mata uangnya melemah, banyak juga negara-negara lain yang mata uangnya melemah. Tapi akibatnya dampaknya, Mas, kita beli gorengan, itu Mas yang tadi ukurannya misalnya 30 cm tempe, sekarang harga dolar naik cuma 10 cm. Kan pendek, ibu-ibu kan nggak suka pendek. Daripada kita lebih ini semrawut menangkap pembicaraan kedua orang gak jelas ini, kita undang bintang tamu yang mengetahui tentang seluk-beluk tentang dolar dan rupiah. Iya. Ya. Pemirsa. Cukup gratis memang kenaikan nilai dolar terhadap rupiah rupiah. Hal ini menimbulkan dampak yang sangat mempengaruhi kehidupan perekonomian di Indonesia. Sebelum kita lebih dalam membahas persoalan ini, kita saksikan dulu cuplikan berikut ini. Pemirsa, beberapa pekan belakangan ini, nilai tukar mata uang dolar terhadap rupiah mengalami kenaikan yang sangat fantastis. Keadaan ini tentu saja sangat berdampak terhadap perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang seolah jalan di tempat semakin terpuruk dengan kenaikan nilai tukar dolar yang begitu drastis. Harga-harga kebutuhan pokok yang sudah terasa tinggi, kini terasa semakin sulit untuk dijangkau oleh masyarakat. Dari awal tahun hingga saat ini, rupiah sudah mengalami penurunan sebanyak 12% terhadap dolar Amerika Serikat. Kenaikan nilai tukar dolar terhadap rupiah membuat frekuensi transaksi dolar Amerika Serikat ke rupiah di sejumlah pedagang valuta asing juga mengalami peningkatan. Aksi jual dolar di sejumlah tempat penukaran valuta asing meningkat hingga 50% dari biasanya. Sektor usaha adalah salah satu yang paling terkena dampak dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Pengusaha harus pintar-pintar menerapkan strategi bisnis agar tidak mengalami kerugian besar, atau bahkan sampai harus gulung tikar. Efisiensi di segala bagian harus dilakukan, seperti pengurangan kapasitas, pengurangan biaya hingga pemutusan hubungan kerja. Lalu akan seperti apakah perekonomian Indonesia jika rupiah semakin melemah? Langkah apa sajakah yang harus diambil untuk mengatasi masalah ini? Nah pemirsa, kita ikuti pembahasannya hanya di Bukan Empat Mata. Sabar. Pemirsa. Bintang tamu pertama saya adalah seorang aktor dan penyanyi dangdut bertubuh kekar yang juga menggeluti bisnis kuliner. Sampainya kita sambut Agung Hercules. Muda, rasanya para remaja yang selalu merasa gagah, namun tak masa muda, masa yang sangat berarti. Mau yang menang sendiri, walau salah tak peduli. Cara
perbincangan kita dengan bintang tamu saya yang tampan dan tampan ini dan bisnis apa sih yang sedang dijalannya? Jangan kemana, tetap di kanan. Oke, masih di Bapak. Jadi makin kekar ajan. Apa kabarnya Mas Agung? Terlalu sempurna Mas Tukul. Subhanallah. Kalau saya dulu dipanggil sama Mas Tukul, saya seorang orang kampung ya, sekarang udah jadi pengusaha. Jadi keren. Apa usahanya kalau boleh tahu? Oh, jualan. Ya kalau masa pakai nanya, kalau badan-badan gede gini usahanya udah Ini, tahu ini. dong. Apa dah? Bubur ayam. Ini nggak melihat bentuk tubuh. Iya sih kamu. Kalau gini biasanya gado-gado. Ulek terus ya. Gado-gado. Apa nih Mas? Aku usaha bakso kriminal akhir zaman. Bakso kriminal akhir zaman. Serem banget. Namanya bakso kriminal. Itu isinya apa aja nih baksonya itu? Yang paling spesial bakso barbel. Wow. Ya bentuknya seperti barbel, seperti ini. Oh, Segede gitu. Segede gitu, Mas. Uratnya segini, yang urat. Itu baru uratnya. Baru urat. ini kalau ngomong kayak gini Indonesia cantik dah. Hingga hari ini sudah berapa cabang bakso yang beroperasi? Kabarnya sudah merambah sampai keluar Jakarta. Alhamdulillah Mas Tukul, semenjak 3 tahun yang lalu udah 2. 3 tahun yang lalu terus ngitung 2. Maksudnya 20. Amin. Amin. Ya, 20 subhanallah. Kalau bakso Tukul Arwana udah ada di mana-mana itu. Sudah sampai di Papua, sudah ada di Sumatera, Kalimantan. Justru saya pengen niru jejaknya Mas Tukul. Amin. Ini nanti sewaktu-waktu bakso kerjasama, nanti para penonton datang ke situ udah disiapin semua. Makanan, Mas. Siapin tempat duduk untuk duduk di situ. Bakso. Balik galak. Kenapa sih memutuskan untuk bisnis bakso? Kenapa bukan bisnis tempat kebugaran nih, Monggo? Kalau untuk manajemen tempat kebugaran, kalau yang kecil-kecil biasanya kurang itu ya. Mas Tukul ini kan minoritas, fitness itu jarang orang yang mau. Misalnya orang, Pep kamu fitness dong, dibayarin kadang-kadang nggak mau kan. Vega kamu fitness dong, nggak mau. Adik-adik juga. Tapi kalau bakso, mau nggak bakso? Pasti mau. Jadi beneran. Dari anak kecil sampai orang ompong. Iya. Suka bakso. Oh, gitu, Pak. Apalagi perempuan yang ditawari ya. Coba Mega mau bakso Mega? Mau banget. Iya bener-bener. Bayu. Mas, ya, mau bertanya, oh, iya, silakan. Mas Agung, dari sekian makanan banyak kan di Indonesia kan? Iya. Kenapa pilih bakso? Karena aku orang Malang. Kalau aku orang Padang pasti rendangnya bentuk barbel, susah juga ya rendang bentuk. Balik galak. Mas Agung. Ya. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar sedikit banyak akan memicu kenaikan harga barang dan bahan makanan. Ya. Ada berapa dan ada pengaruhnya enggak sih dengan bisnis yang sedang dijalani? Jadi untuk awal saya sudah menyiapkan Said. takut banget saya gak bisa ngomong. Jadi kalau untuk bisnis bakso, ya kayak tadi. Pencet nih tombolnya Oke, kali. oke. Ya udah dioperasi ya itu. Udah, Oh, kemarin. Yang waktu iya. kamu bilang. Ini lo ditanya itu? Enggak, atau kalau untuk bisnis bakso itu saya udah persiapkan untuk dolar 30.000. Jadi 30.000 saya spesnya enggak akan rugi. Jadi gimana Kamu itu serius aku di. Gak bisa. Jadi kamu nanti tak ketak kamu nanti. Apanya? 30. Ya itunya.
Pepi. Udah serius, udah. Nggak bisa Mas. Kapan beresnya? Enggak sih Mas Tukul. Kalau untuk bisnis bakso saya sudah kontak sama tukang dagingnya. Jadi tukang dagingnya nggak akan pernah naikkan dagingnya selama saya kontrak sama dia. Kok bisa? Itu yang naikin daging itu siapa? Itu tukang jaganya langsung. Kok bisa? Penonton juga ketawanya kayak gini ya. Kembali kan. Kalau boleh tempe, berapa modal awal yang diinvestasikan untuk bisnis tersebut? Berapa lama bisa balik modalnya? Ya. Kalau untuk konsep aku 1 tahun, kalau untuk biaya, kalau untuk konsep aku 1 tahun. Jadi kalau untuk biaya total semua dari meja barbel, mesin semuanya sekitar 250 juta. Wow, ekspensif. Itu modalnya ya Mas. Nah, kamu modal jual sandal itu cuma kamu. Modal apa Mas? Mending 50, kamu mesti lewat di musola, lewat di masjid. 50. Itu nggak pakai modal. Ini yang sering saya suruh beli jangkrik ya ini. Beli jangkrik itu kadang-kadang 1 karung. Nah, sehari itu kok jangkrik pada ngilang. Kalau tanya keluar kota diambilin lagi sama dia. Balik ya. Teman-teman saya juga kayak gitu. Memanfaatkan momen terus. Kreatif, Apalagi itu Pak. Nyapu juga gitu. Ini kotor nyapu 50, besok ada kotor lagi di kotor. Enak banget nyapu 50. Nih pelopornya ini. Pemirsa, bintang tamu saya berkilutnya adalah seorang wanita cantik yang namanya sudah tidak asing lagi di tanah air. Selain sibuk di dunia entertain, beliau juga merambah ke dunia kuliner. Kita rebut. Kita cabut. Biasa, Siregar. Entrepreneur, gini. Oh, tas ya. Sama pembantu gimana tadi? Ya, kamu dibilang pembantu, Mas Agung sangat setuju sekali saya. Itu kan kristalisasi keringat kerjanya. Iya. Pembantu Mas dong. Jadi kamu bukan pembantu, tapi jongos. Bambang apa ikut-ikutan ambil kameranya gitu. Balik kan. Selamat malam untuk Mbak Meisha. Apa kabarnya? Makin asli oleh aja. Alhamdulillah baik Mas Tuko. Alhamdulillah. Kenapa Mas? Terpukau, speechless. Keren kan? Masih Sagitarius bintangnya. Enggak, udah pindah, kontrakannya habis. Balik kan. Yang Sagittarius tuh siapa? Mirip istri saya Susi ya. Sekilas. Kalau 2 kilas, 4 kilas, 3 kilas lebih. Ini Mas yang gue penasaran, tiap ada artis wanita cantik mirip istri Mas. Sampai Caca Handika Pelan-pelan Caca. sampai Caca Handika pun dibilang mirip. Sebenarnya sosok Mbak Susi itu seperti apa? Bukan hanya Caca Handika tapi Handan ATT. Tapi sekarang istri saya kalau masak dulu, dia kursus di bengkel mana saya juga bingung. Balik kan. Menurut kabar yang beredar, dirimu sekarang lebih fokus
dalam menjalankan bisnis kuliner jika dibandingkan dengan dunia entertainment. Is that true? Bisnis apa kalau boleh tahu, monggo? Bisnisnya rendang, namanya rendang nan tulang. Jadi rendang ini tuh udah jalan 2 tahun, Mas. Rendang jalan. Udah berjalan, bisnisnya udah jalan. Rendang jalan mah rendangnya Vega apa ya? Jadi udah 2 tahun Mbak Meisha berjalan. Udah 2 tahun. Terus sebenarnya sih kalau dibilang aku lebih fokus, sebenarnya dari dulu tuh fokus banget. Kenapa? Karena lebih challenging aja ya. Nah, Bertiga. Lebih Iya kali Mbak Meisha. lebih tertantang, Mas. Ada tantang. Ada tantangannya karena kan running bisnisnya sendiri, bikin tim sendiri, marketing, promo, bikin formulanya enggak. Karena kan masaknya 40 kilo kayak gitu. Sehari ya. Satu hari. Jadi nggak mungkin. Kalau ngomong-ngomong rendang kayak motor Padang itu suaranya juga ceklek rendang. Ceklek rendang. Bunyi dang 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 dang. Tiga dang 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 dang. Direp saketnya. Rendang. Kalau motor Sunda bunyi ceklek kunau. Ceklek kunau. Bunyi nau 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 nau. Bencas nau nau nau. Bencas nau nau. Direp. motor Jawa. Jawa. Motor Jawa. Ceklek aja kayak. Ceklek aja gelem. Ceklek aja gelem. Ada gelem. Gelem. Aja kayak kue. Kembali kalah. Mana ada motor gitu? Universal aja. Saat itu Suaan. apa sih yang membuat Misa akhirnya memutuskan untuk terjun ke dunia bisnis kuliner? Care and share seperti apa yang diberikan oleh Mbak Misa Siregar tentang kenapa dia berpaling ke dunia kuliner, dia entertainnya ke dunia. Jangan membuat lebih panas. Oke, masih dibuat Pak. Masih semangat. Mana suaranya? Sama belum bahasa Sunda. Semangat kene. Pengirakan ya. Lanjut. Nonton dangdut kali. Baik, kalah. Lanjut pertanyaan yang tadi. Jadi apa sih yang membuat dirimu memutuskan untuk terjun ke bisnis kuliner rendang? Secara dirimu kan asli dari Medan, monggo. Ya. Sebenarnya awalnya tuh mulanya tuh dari baby, Mas Tukul. Jadi waktu itu memang aku berdua sama baby tuh hobinya makan. Jadi pokoknya kita senang wisata kuliner. Sampai akhirnya salah satu makanan favorit kita itu adalah rendang. Makan di restoran Padang A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Terus ada aja yang kurang di lidah kita. Misalnya kurang pedas, atau enggak kurang empuk, atau enggak kurang hitam. Kurang banyak juga ya. Kurang banyak. Iya, Atau enggak. enggak dia. Terus Tapi kenapa kurang bayar dia. Terus kenapa variannya cuma daging doang? Kenapa nggak ada jengkol, nggak ada ayam, nggak ada paru dan lain sebagainya? Nah sampai akhirnya baby mencetuskan, kamu nggak mau tuh jualan rendang? Terus aku bilang, apa kata orang? Nanti dipikir aku udah nggak laku gitu kan? Biasa gengsi, ya kan? Awal mulanya tuh kayak apa perang batin gitu ya, kayaknya memalukan gitu loh, dagang pasti identik dengan gak laku gitu kan, banting setir. Tapi baby yang yakinin kalau orang percayain produknya sama kamu untuk jadi brand ambassador atau iklan atau built-in apalah itu, sekarang kamu punya produk sendiri gitu loh. Coba deh, aku pengen tahu, kamu kan dulu kuliah marketing, aku memang dulu lulus ekonomi marketing Mas di Pajajaran. Ketemu Ekonomi marketing juga. enggak, saya di depan kampus yang jualan es. Apa sih?
Terus setelah itu akhirnya ya udah diminta sama baby untuk kamu bikin deh bisnis plan-nya, bikin target, bikin promo, marketing segala macam, aku pengen tahu. Tapi ingat ya, kalau kamu udah putusin serius, aku nggak mau setengah-setengah. Jadi nggak ada nih, ini sampingan ya, tetap utama aku nge-host, nge-MC gitu ya. Nggak ada, aku pengen kamu fokus sampai ini running gitu. Gak beda jauh dengan istri saya. Selalu pikirannya tuh hidup terus ya. Ini alhamdulillah buka cabang las juga namanya. Mas, aku boleh nanya nggak, Mas? Boleh. Buat Mbak Mesya sama Mas Agung ya kan ini kalau Mbak Mesya lebih ke orderan ya, maksudnya via online gitu. Kalau Mas Agung kan memang punya store tempat, berarti kan artinya kalau Mbak Mesya sesuai orderan. Kalau Mas Agung memang ada nggak ada pelanggan tetap buka. Itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing tuh di apa? Pertanyaannya Kan luar penasaran Mas biasa. untuk yang Biasanya Pepi yang punya pertanyaan kayak gitu. Cuma duluan kamu sekarang luar biasa. Wah, casting kayak gitu, quittingnya Kali-kali dong. Iya. Mau silakan dijawab ini baksonya nih. Ini bukan yang jualan bakso. Ayam-ayaman SD yang warna-warni. Yang warna-warni, Mas. Oh, yang ditiup itu, yang dikempos itu gitu. Ayam-ayam SD. Moga silakan dari Mas Agung dulu. Mas Agung. Kalau dari aku kan langsung berhadapan dengan masyarakat, berarti yang pertama adalah kualitas dagingnya, terus kenikmatannya juga. Bahkan aku saking concernnya sama daging itu, dagingnya benar-benar segar banget. Bahkan sapi jalan saya potong. Itu tanpa freezer maksudnya. Apa nggak ditawar dulu harganya apa? Kalau dipotong. Ya, nanti kalau udah dipotong baru tawar berapa, barusan saya potong. Berarti lu jangan lewat-lewat. Terima kasih. Ya jadi seperti itu Mas Agus. Ketawain, Pep. Lagian kalau dia dipotong mah nggak enak, Mas. Alot dagingnya. Lah ini sapi lagi narik itu apanya gerobaknya. Tahu tuh berhenti tuh potong. Iya. Jangan ditawar dulu. Lo tahu nggak kenapa dia senang? Kenapa kan? Dia tidak terancam. Karena dia anoa. Anjing. Bener ya, jaga kualitas. Iya, jaga Quality dijaga, saya sangat setuju sekali. Jadi kalau emang kualitasnya baik, terus juga rasanya bagus, orang itu bakal datang sendiri ke tempat saya. Luar. Tadi Tapi kalau cerita juga berapa income-nya sebulan katanya pendapatannya? ya kalau di dua stand itu dari 300 sampai 350. Kembali ke pemirsa, bintang tamu saya yang berkirotnya adalah seorang pakar keuangan yang akan membahas tentang kenaikan nilai tukar dolar terhadap rupiah. Sebagai dia kita sambut Anissa Sagita. Subhanallah. Subhanallah. Pantesan temanya pas banget, dan semalam itu IMF datang ke rumah saya. Ngobrol apaan, Mas? Tentang itu pinjaman gimana, ditawari suruh minjem lagi. Wih, minjem apa, Mas? Pinjam celananya. Masalah. Coba salah namanya, kan bukan urusan tahu sendiri ya, bulu tangkis kayak. Apa? Urus tenaga kerja. Balik. Selamat malam untuk Mbak Anissa. Subhanallah. Mirip Susi ya, mirip Susi. Semuanya ya. Mas Agung. Selamat datang di Bukan Empat Mata. Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Subhanallah. Mirip Betty Vera loh. Ya? Oh iya, Bukan. benar-benar.
Alam lelaki, Mas. Alam. Kayak istrinya Mas Toto ya. Oh, udah lihat, Mas. Oh, kalau jalan ini bener-bener ditinggal terus Mas dari langsung saja ini terkait dengan naik turunnya nilai mata uang. Sebenarnya bagaimana sih nilai mata uang suatu negara itu ditentukan? Monggo. Oke. Jadi ada beberapa cara sih ya. Cara yang paling gampang dimengerti itu adalah menentukan nilai mata uang ya. Itu dengan seberapa bergantung sih satu negara sama mata uang asing. Nah, itu diukur dari ekspor impornya kita. Gitu. Jadi kalau kita Ekspor importnya kita. ekspor impor. Jadi kalau kita impor, kita bayar dong. Bayar dengan mata uang asing. Mata uang asing. Sementara kalau kita ekspor, kita dibayar dengan mata uang kita. Gitu. Jadi mana yang lebih besar itu yang menentukan ketergantungan kita terhadap mata uang asing itu. Gitu. Jadi itu yang menentukan seberapa sih nilai mata uang kita terhadap mata uang asing. Seperti Jadi itu. kalau dolarnya lebih tinggi terus lebih rendah itu rendah terus ya Mbak. Iya, ada banyak faktor yang menentukan itu. Politik global mempengaruhi juga, Mbak. Politik sama Pasar ekonomi. global juga sama pasar impres yang di situ. Mas, gembrong sekalian. Jangan ngomongin gembrong kan bibir Mas Tukul gembrong ya. Gombrong. Celananya gombrong, bibirnya gombrong. Alias bibir cutbre. Balik dengan melemahnya nilai rupiah terhadap dolar nih Mbak, otomatis biaya hidup pun semakin mahal. Bagaimana kita bisa menyikapinya agar bisa mengatur keuangan sedemikian mungkin dengan gaji yang ada nih Mbak. Ini seperti dia kan alhamdulillah kurang lebih 3 adalah ya. 3 apa? 3 M. 3 juta. Ini 3 juta udah bersih. Wow. Aku aja kalau pulang yang antar saya. Enak banget. Gua antar di depan pintu. Gimana Mbak Nisa? Ya, kalau nyangkut gaji sih kadang-kadang seberapa besar pun gaji kita suka nggak cukup gitu ya. Jadi kuncinya itu di pengaturan. Betul. Tapi kalau sekarang naik semua gitu, yang bisa kita lakukan adalah kembali ke pengeluaran dasar gitu. Jadi yang bersifat konsumtif atau bersifat mewah, hiburan itu bisa kita kurangi atau kita cari alternatif yang lebih murah. Gitu. Setuju sekali. Jadi manajemen cash flow-nya jangan nuruti keinginan, kebutuhan yang diutamakan, keinginan dibelakangkan. Lu sih keinginannya macam-macam. Beli TV itu 3000 km/h coba. Dia panjang amat Mas. Itu panjangnya lebarnya 1 N gitu. Panjang doang. Kembali. Lanjut Mbak. Lanjut Mbak. Ya. Tapi kenapa ya Mbak kalau misalnya harga dolar naik, biasanya harga emas turun ya? Mas siapa? Mas Parto atau Mas itu? Kalau aku udah naik gak mau turun-turun ya, enak aja. Ya kan belum menikmati kapan aku turun. Menikmati. Tapi logam mulia emang udah lama ya turun. Apanya? Logam mulia harganya selalu turun. Iya, stabil Sampai sih. sekarang masih belum beranjak. Karena dulu memang tahun 2011 kenaikannya memang kan tinggi Iya, gitu. sampai 150 per Benar. gram ya. Nah, karena sekarang nggak terlalu signifikan, jadi dibandingkan 2011 itu kita merasanya sedikit gitu. Karena memang bandingannya itu. Kalau aku punya pertanyaan nih ya, Ya, Mas. boleh. Kan sekarang kan bingung ya, beberapa sektor kita mati, ya pertambangan gitu ya, pertanian, karena ada beberapa petani juga yang kayaknya ngedropin harga-harga bawang segala macam karena belum lagi kemarin sempat daging yang timbun gitu kan. Pokoknya kayaknya semua bergejolak gitu kan. Jadi ada beberapa orang yang bingung, gue mau usaha apa nih gitu kan. Mau usaha ini, daya beli orang sekarang lagi drop gitu kan. Mau investasi, nabung, lama-lama duit habis loh Pakai ditabung. pijet di grop ya itu.
izinnya. Fisioterapi. Mas. Kayaknya beda. Nah kalau menurut Mbak Nisa sendiri nih, apa ya yang cocok gitu ya untuk dilakukan, apalagi pegawai juga udah banyak kan di PHK gitu kan, ini udah mau menuju dikit lagi nih ke Krismon, ya amit-amit jangan sampai ya. Tapi kan apa nih yang kita nih orang-orang awam yang kita bisa antisipasi untuk investasi apa yang cenderung Iya. aman tapi ada pertanyaannya bagus. iya apa nih yang nggak cuma nabung gitu, karena nabung kan ya apa yang diharapin dari nabung gitu kan. Karena bunga juga nggak lebih tinggi. Iya. Misalnya gitu. kalau saya misalnya pengen bisnis bakso barbel itu cocok nggak kira-kira? Apa? Selain bakso, bisnis apa dalam kondisi seperti ini? Properti, tanah, atau karet gelang? Atau... Properti juga berat ya sekarang. Apa ya Mbak, berarti untuk orang-orang yang memang kantongnya juga memang ya gaji cuma misalnya 3 juta atau 2 juta, untuk mereka nih mau beli saham atau reksadana campuran atau apa gitu yang bisa dibeli tapi lumayan lah ininya kenaikan programnya. Banyak banget ini. Belum mas, belum dijawab. Iya harus loh mas, karena bingung pasti orang-orang kan mau ngapain. Iya, jadi yang pertama harus dipegang ya, investasi itu memang mengandung resiko. Lalu kalau misalnya mau berinvestasi, pertama pastikan dulu keuangan kita sehat, gitu. Sehat, Gimana sehat. Sudah tak periksakan ke klinik juga. Bukan maksudnya duit meriang, maksudnya kondisinya, cash flow-nya. Iya, tapi benar loh. Tapi benar memang keuangan itu memang harus diperiksakan sehat atau enggaknya gitu. Kalau di tempat kita itu sebagai konsultan keuangan ya dari AMN Associates, ada beberapa poin yang harus dicek gitu, apakah keuangannya sehat. Contohnya beberapa diantaranya ya, punya tabungan atau enggak, dana darurat gitu. Lalu cash flow-nya setiap bulan minus apa enggak gitu, dan lain-lain. Lalu setelah itu dinyatakan sehat, baru kita bisa investasi gitu. Nah investasinya sendiri kita harus balik lagi nih sama tujuannya kita sebenarnya apa sih gitu. Jangan karena ikut-ikutan panik gitu ya. Panik jadi orang borong dolar kita ikutan beli dolar gitu. Jangan. Jadi balik lagi kitanya sendiri, kita tujuan investasi itu buat apa sih gitu. Terus berapa lama sebenarnya yang kita pengen untuk investasi itu, karena tiap orang kan beda-beda ya. Ada yang pengen jangka pendek aja, ada yang pengen jangka panjang deh sampai Yang bagus pendek apa panjang? tergantung Ya. Tergantung ya, Enggak, macam-macam. maksudnya ininya, bisnisnya. Panjang tapi gede hasilnya. Hasilnya kecil. Bagus yang bagus sama mana? Nah, Berbisnis pakai uang sehat, yang enak panjang apa pendek? Portfolionya tergantung ya. gini, kalau mau ambil jangka pendek masing-masing karakteristiknya beda gitu ya. Jadi kalau jangka pendek, katakanlah 1 tahun itu termasuk jangka pendek ya. Ambil yang aman ya. Kita benar ambil yang aman, jangan ambil yang saham beresiko kan naik turun. Jangan-jangan ketika kita mau ambil lagi drop gitu. Jika ada pemirsa di rumah yang ingin memulai bisnis seperti apa sih yang cocok di saat kritis sekarang ini, monggo? Bisnis yang cocok di saat kritis adalah bisnis yang dimulai. Bisnis yang Dimulai. dimulai. Lebih Apa? spesifiknya bidang apa Mbak? Ya, lebih Maksudnya spesifiknya, makanan kah? Atau baju, atau sepatu, Kontrakan atau atau menyewa-nyewakan. apa gitu. Yang spesifik yang Yang- cerah lah gitu oke. loh. Kebutuhan primer. Iya benar, yang basic itu akan selalu Makanan berarti ya. makanan ya. Akan selalu banyak peminatnya. Satu Ya. makanan, kedua Yes. baju. Pemirsa, saya mau nanya, bukan Mbak? Oke Mas ini buat Mbak. Balik karena pemirsa. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi nilai mata uang sebuah negara, pertumbuhan ekonomi, jaminan stabilitas politik, keamanan, serta nilai ekspor yang melebihi nilai impor menjadi faktor yang menunjang stabilnya sebuah mata uang. Terima kasih untuk bintang tamu saya pada malam ini, Meisy Siregar, Agung Hercules, dan Anissa Sagita. Dan terima kasih untuk pemirsa di rumah maupun studio. Saya biasa ini kedua tidak ada motivasi untuk melesekan, terpada kata-kata yang belakangnya menurut maaf, tonton yang baru yang kurang, tonton terbuka mata sekalian dan bukan